الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين وعلومكم في الدارين آمين. Dan kata Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi ghurafil jannah? Faqultu bala ya Rasulullah bi abina anta wa ummina. Qala inna lil jannah ghurafan min asnafil jawhari kulli yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha wa fiha min an-na'im wal laddat was surur ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Qala qultu ya Rasulullah wa liman hadhihi al-ghuraf? Qala liman absha salam atma'a at-ta'am wa adama siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Qala qulna ya Rasulullah wa man yutiqu dhalik? Qala ummati tutiqu dhalik wa sa'ukhbirukum an dhalik. Man laqa akhahu wa sallama alayhi aw radda alayhi faqad absha salam. Wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'am hatta yushbi'ahum faqad atma'a at-ta'am. Wa man shoma syahr Ramadan wa min kulli syahrin 3 ayyam faqad adama as-siyam. Wa man shalla al-'isha'a al-akhirah wa shalla al-ghadah fi jama'ah faqad shalla bil-laili wan nasu niyam, yakni al-yahud wan nasara wal majus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu aku ceritakan dengan mahligai di dalam surga? Maka aku berkata, bahkan ya Rasulullah, demi bapakku engkau dan demi ibuku. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah di dalam surga itu beberapa mahligai daripada beberapa bahagi manikam sekaliannya. Dilihat luarnya daripada dalamnya dan dilihat dalamnya itu daripada luarnya. Dan adalah di dalamnya itu beberapa nikmat dan lazat dan kesukaan yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah dicita-cita di dalam hati manusia. Maka sembah Sayyidina Jabir itu, ya Rasulullah, bagi siapa mahligai itu? Maka sabda Rasulullah, yaitu bagi orang yang membanyakkan memberi salam akan manusia, dan orang yang memberi makan akan manusia, dan orang yang mengekali akan puasa, dan orang yang sembahyang di dalam malam dan adalah sekalian manusia itu tidur. Maka berkata Sayyiduna Jabir itu, lalu kami berkata, ya Rasulullah, siapa yang kuasa berbuat ibadah seperti yang demikian itu? Siapa nang kawa menggawe itu wahai Rasulullah? Nang seberataan nang disebutkan tadi. Maka sabda Rasulullah, umatku itu kuasa mampu berbuat seperti yang demikian itu. Dan lagi akan aku kabarkan kepada kamu daripada yang demikian itu. Barang siapa berdapat akan saudaranya bertamu lawan teman-temannya, maka memberi ia atasnya akan salam. Jadi bila bertamuan dirsidin memberi salam atau menjawab ia akan salam saudaranya, baik kita nang berdahulu mengucap salam
ataupun kawan dahulu mengucap salam kita menjawab salam. Nah, termasuk orang yang mewantarkan menyebarkan salam. Dan barang siapa memberi makan akan ahlinya dan istrinya dan sekalian anaknya dan sekalian isi rumahnya daripada beberapa makan hingga mengenyangkan mereka itu, maka sesungguhnya ia membanyakkan memberi makanan. Ikam memberi makan anak bini ikam atau di rumah di sini itu sudah orang yang membanyakkan beri makan, apalagi kau memberi makan orang lain hingga mengenyangkan mereka itu, maka sungguhnya ia membanyakkan memberi makan. Dan barang siapa puasa di dalam bulan Ramadan dan puasa ia pada tiap-tiap bulan 3 hari, maka sesungguhnya ia telah mengekalkan puasa. Kadang puasa setahunan kan di sini. Orang tuh puasa Ramadan dan puasa sekurang-kurangnya 3 kali dalam setiap bulan. Maka orang itu disebutkan orang yang mengekalkan dan membanyakkan puasa. Dan barang siapa sembahyang isya akhirah atau sembahyang isya di dalam berjamaah dan sembahyang subuh di dalam berjamaah keduanya itu, maka sesungguhnya telah membanyakkan ia sembahyang di dalam malam itu, padahal manusia itu tidur, yakni maksud atau murad dengan orang yang tidur itu yaitu orang Yahudi dan Nasara dan Majusi. Ke-14, kelakuan makanan surga dan minuman dan orang yang di dalamnya. Ini cerita hal keadaan makan makanan dan minuman dalam surga. Dan ditanyai oleh seseorang akan Nabi SAW daripada firman Allah Ta'ala, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat diam yang terlebih baik itu di dalam surga yang bernama Jannatu Adan. Maka sabda Rasulullah SAW, usurun min lu'lu fi kulli qasrin sab'una daran min yaqutin ahmar fi kulli darin sab'una baitan min jumurwadin akhdar min kulli baitin sarir ala kulli sarir sab'una firashan min kulli lawn ala kulli firashin jariyatun min al-huril ain wa fi kulli baitin sab'una ma'idah ala kulli ma'idatin sab'una launan min at-ta'am fi kulli baitin sab'una wasifah wa yu'tal mu'min fi kulli ghadat yakni min al-quwwah ma yati ala dhalika ajma. Tempat kediaman orang yang mukmin yang berbuat amal yang soleh yang terlebih baik itu yaitu mahligai daripada mutiara. Di dalam tiap-tiap mahligai itu 70 kampung daripada yakut yang merah, dan di dalam tiap-tiap satu kampung itu 70 rumah daripada jamrud yang hijau. Di dalam tiap-tiap rumah itu 70 peratus, dan di atas tiap-tiap peratas itu mahal apa? Sarir, tilam atau ranjang. Dan di atas tiap-tiap peratas itu 70 hamparan daripada beberapa warna. Di atas tiap-tiap hamparan itu 1 istri daripada bidadari. Dan adalah di dalam tiap-tiap rumah itu 70 hidangan. Dan adalah atas tiap-tiap hidangan itu 70 warna macam daripada makanan. Dan adalah dalam tiap-tiap rumah itu 70 wasifah, yakni jariah perempuan yang elok, dan diberikan orang yang mukmin yang soleh di dalam tiap-tiap pagi daripada kuat akan mendatangi atas yang demikian itu sekaliannya, yakni kuasa ia makan sekalian makanan itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, wa ta'ammal fi sifati haitil jannah wa ardiha wa asjariha wa anhariha, dan pikirkan olehmu dengan mata hatimu di dalam sifat pagar surga dan buminya dan segala pohon kayunya dan segala sungainya yang amat indah-indah sekalian itu. Seperti sabda Nabi SAW, inna hiya ha'ital jannah labinatun min dahabin wa labinatun min fiddah turabuha za'faran wa tinuha misik, bahwa pagar surga itu dipersusun 1 bata daripada emas dan 1 bata daripada perak, dan adalah debunya itu kumkuma dan tanahnya itu kasturi. Dan lagi sabda Nabi SAW, man sarrahu ayyasqiyahu Allah Ta'ala azza wa jalla al-khamra fil akhirah falyatrukha fid dunya, wa man sarrahu ayyaqsuwahu Allah al-harir fil akhirah falyatruku fid dunya. Anharul jannah tatafajjaru min tahti tilal atau tahti jibal al-misik,
walau kana anna ahli jannah hulyatan udilat bi hulyati ahli dunya jami'an la fadalatha. Barang siapa suka akan dia, siapa hendak bahwa memberi Allah Ta'ala akan dia minuman arak yang lezat di dalam akhirat, minuman arak khamar tapi dalam surga, maka hendaklah meninggalkan meminum arak di dalam dunia ini. Dan barang siapa suka akan dia bahwa memberi Allah Ta'ala akan dia pakaian sutra yang indah-indah dalam akhirat, maka hendaklah meninggalkan memakai sutra yang di dalam dunia ini. Dan adalah di dalam surga itu beberapa sungai, padahal mengalir ia daripada bawah tempatnya yang tinggi, atau daripada bawah bukit, daripada kasturi. Adalah sekurang-kurang pakaian orang yang di dalam surga itu jikalau dibandingkan dengan segala pakaian yang di dalam dunia ini saya lebih pakaian yang dalam surga itu daripada segala pakaian yang di dalam dunia ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah syajaratan yasirur raqib yadhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Bahwasanya ada dalam surga itu pohon kayu daripada hal berjalan orang yang berkendaraan di dalam naungannya itu 100 tahun, maka tidak dapat ia memutuskan akan dia itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadartu ila jannah fa idar rumanatu min rumaniha kahalfil ba'iril muqtab wa idza tayruha kal bukhti fa idza fiha jariyatun fa qultu ya jariyah liman anti fa qalat li Zaid bin Harisah fa idzan fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku lihat kepada surga, ujar Nabi, aku menilik mitihi dalam surga. Maka tiba-tiba pada satu buah delima daripada delimanya itu besarnya seperti kulit onta yang dibuat karung yang besar, dan tiba-tiba burungnya itu seperti onta yang besar, dan tiba-tiba di dalamnya itu ada satu jariyah perempuan. Maka aku berkata, hai jariyah perempuan, bagi siapa engkau? Maka ia berkata, adalah hamba ini bagi Zaid anak Harisah. Zaid Harisah anak angkat Nabi SAW. Maka tiba-tiba aku lihat di dalam surga itu sekalian yang indah-indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tiada didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicipta di dalam hati manusia. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wanzur sifata libasi ahli jannah wa furushihim wa sururihim wa arakihim wa khiyamihim. Maka tilik olehmu dengan mata hatimu akan sifat segala pakaian orang yang di dalam surga, dan segala hamparan mereka itu, dan segala peratas mereka itu, dan segala kursi mereka itu, dan segala khemah mereka itu, seperti firman Allah Ta'ala, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Adalah orang yang dalam surga itu padahal memakai mereka itu di dalamnya daripada beberapa gelang daripada emas dan mutiara, dan adalah pakaian mereka itu yang di dalam surga itu sutra yang amat indah-indah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yadkhulul jannah illa wa yuntalaqu biha ila tuba wa yuftahu lahu akmamuha wa ya'khudhu min aydhalika sya in sya'a abyad wa in sya'a ahmar wa in sya'a akhdar wa in sya'a asfar wa in sya'a aswad mitla syaqaiqin na'man wa araq wasan. Tiada daripada seorang kamu yang masuk ke dalam surga itu melainkan dibawa ia berjalan kepada pohon kayu yang bernama pohon kayu tuba. Maka dibukakan baginya seludungnya itu, maka mengambil ia akan pakaian daripada apa yang dikehendakinya. Maka jikalau berkehendak ia akan kain putih, maka diambilnya. Dan jikalau ia berkehendak akan kain yang merah, maka diambilnya. Dan jikalau ia berkehendak akan kain yang hijau, maka diambilnya. Dan jikalau ia berkehendak akan kain yang kuning, maka mengambil ia akan dia. Dan jikalau berkehendak akan kain yang hitam, maka mengambil ia akan dia. Maka sekalian kain yang di dalamnya itu seperti kain yang sangat baik yang dibangsakan kepada negeri An-Nu'man, dan terlebih halus dan yang terlebih baik daripadanya. Dan lagi sabda Nabi SAW dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala, yuhallawna fiha min asawira min dahab. Maka sabda Nabi SAW, inna alaihim at-tijan wa inna adna lu'lu'in fiha itudi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Bahwasanya orang yang dalam surga itu bahwa di atas kepala mereka itu mahkota,
bahwa sekurang-kurang mutiara yang di dalam mahkotanya itu menarangi cahayanya itu akan barang yang antara terbit matahari dan antara masuk matahari. Dan kata Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala wa furushim marfu'ah, qala ma bainal firasyain kama bainas sama'i wal ardi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala wa furushim marfu'ah, yakni dalam surga itu hamparan yang amat tinggi. Maka ia bersabda, adalah tinggi antara dua hamparan orang yang dalam surga itu seperti barang yang antara langit dan bumi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khaymatu durratun mujawwafah tuluha bis sama situna milan fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akhirun. Khimah yang di dalam surga itu yaitu mutiara yang amat besar lagi berongga, adalah panjangnya ke atas itu 60 mil, dan tiap-tiap 1 mil itu 6.000 hasta, dan tiap-tiap penjuru daripada khimah itu adalah bagi orang yang mukmin itu beberapa orang istri di dalamnya, padahal tiada melihat akan mereka itu oleh orang yang lain daripada mereka itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badri la yamsukuna fiha wa la yamtakhitun wa la yataghawwatun aniyatuhum wa amshatuhum min ad-dhahab wal fiddah wa rashuhumul misik fi kulli wahid min jawzan yura mukhu saqiha min wara'il lahmi min al-husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut qulubuhum ala qalbi wahid sabihuna Allah bukratan wa asiyah wa fi rawiyah ala kulli jawzatin sab'una hullah. Sesungguhnya pertama perhimpunan orang yang masuk ke dalam surga itu, yang pertama yang berhimpun masuk ke dalam surga adalah rupa cahaya mereka itu atas rupa bulan purnama yang 14, padahal mereka itu tiada berludah dan tiada beringus dan tiada buang air besar. Jadi di surga kadang lagi behera kami ada lagi makan nabah aja, ada pecangan sakit parut, dan tiada buang air kecil. Nah, kami kada behera, kada behingusan, kada beludah, kada juga. Ada sekalian bejana mereka itu emas dan perak. Bejana wadah, piring, mangkuk, perak atau emas. Dan adalah paluh mereka itu harum seperti bau kasturi. Dan segala sisir mereka itu daripada emas dan perak. Dan adalah paluh mereka itu harum seperti bau kasturi. Dan adalah bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu di dalamnya 2 istri. Padahal dilihat otak atau sumsum yang dalam tulang betisnya itu daripada luar daging betisnya, daripada sangat eloknya itu. Padahal tiada bersalahan antara mereka itu yang dalam surga, dan tiada berdengki hati mereka. Dan adalah mereka itu satu hati dalam berkasih-kasihan antara mereka itu. Padahal senantiasa mereka itu dalam mengucap tasbih akan Tuhan mereka itu padahal pagi-pagi dan petang-petang. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di atas istri, atas tiap-tiap istri mereka yang dalam surga itu 70 warna pakaiannya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, undur sifat ta'ami alil jannah wa madhkurun fil Qur'an min al-fawakih wa tuyur saman wal manni was salwa wal asal wa asnabi kasira la tusab. Tilik olehmu dengan mata hatimu akan sifat makanan orang yang dalam surga itu, dan yaitu yang disebutkan di dalam Quran daripada beberapa buah-buahan dan daripada burung yang amat tambun, dan al-manni, al-man yakni air gula yang amat manis, dan as-salwa yaitu satu bahagi daripada burung yang amat tambun atau amat gemuk, dan madu dan beberapa bahagi daripada nikmat yang amat banyak yang tidak dapat dibilang dan tidak dapat dihinggakan, seperti firman Allah Ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururi mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddaun anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin ma yashahun hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, dalam surah
Al-Waqi'ah. Artinya orang yang melombai akan manusia dalam berbuat ibadah dalam dunia itu, yaitu orang yang melombai, mereka itu akan manusia dalam masuk ke dalam surga dengan tiada hisab di dalam akhirat itu. Yaitulah mereka itu yang hampir kepada Tuhan mereka itu di dalam surga yang bernama Jannatun Naim, yaitu berapa banyak daripada orang yang dahulu dan sedikit daripada orang yang kemudian. Padahal duduk mereka itu di atas peratas emas dan perak yang bertatah-tatah dengan segala permata yang indah-indah dan segala manikam yang elok-elok. Padahal bersandar mereka di atas peratas itu, padahal duduk berhadapan bagi mereka itu sekalian di atas hamparan mereka itu. Padahal berkeliling-keliling di atas hadapan mereka itu beberapa kanak-kanak yang berkhidmah akan mereka itu yang kekal ia selama-lamanya di dalam surga. Dan adalah pada tangan mereka itu beberapa kendi dan bejana dan piala yang penuh dengan air madu dan air susu dan air arak seperti mata air yang terbit dalam telaga. Padahal tiada memeningkan kepala mereka itu daripada segala minuman mereka itu, dan tiada menjemukan mereka itu akan dia. Dan lagi adalah beberapa buah-buahan dalam surga itu daripada barang yang milih mereka itu akan dia. Dan lagi beberapa daging burung daripada barang yang diingini oleh mereka itu. Dan adalah istri mereka itu beberapa bidadari yang gilang gemilang cahayanya seperti mutiara yang ditaruh pada tempat yang indah-indah. Adalah sekaliannya itu pahala yang dibalas dengan barang yang adalah mereka itu membanyakkan berbuat amal kebajikan di dalam dunia. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tandur ila at-tayri fil jannah fatashtahi fa yakhiru baina dalika yadaika masyuyan. Bahwasanya engkau melihat kepada satu burung dalam surga, maka ingin engkau akan dia, maka ketika itu jatuh ia pada hadapanmu, padahal ia telah masak dibakar di dalam api. Kam kena Ibnu Mas'ud di sini melihat burung di surga, hendak ikan burung tadi gugur di hadapan ikan langsung masak, karena sang dimasak kan, menggembirakan hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan kata Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, jaa rajulun minal yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Abul Qasim alasta taj'um anna ahlal jannah yakuluna fiha wa yashrabun wa qala li ashabi ila inna qarali biha khasamtu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi inna hadahum la yutaqu wa mi'ata rajulan fil mat'am wal mashrab wal jima' wa qala al yahud fa innal ladzi yaqulu wa yashrab yakunu lahul hajah wa qala Rasulullah hajatu ma'arakun yafidu min juludihim mitla samak fa idal batnu qad dummira. Datang seorang laki-laki daripada orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ia, hai Abul Qasim, hai Muhammad, tiadakah engkau dakwa, engkau menyangka, engkau berpadah bahwa orang yang dalam surga itu makan akan beberapa makanan yang berwarna dan minuman mereka itu meminum mereka itu akan beberapa minuman yang baik-baik. Dan dia telah berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa jikalau Muhammad mengatakan bahwa ahli-ahli surga itu makan dan minum, ia akan membantahnya. Maka sabda Nabi SAW, bahkan bujur ya Nabi, aku pander gitu kada tersalah mun ada yang menyampaikan nangka itu bujur. Bahkan benar, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kodratnya, bahwasanya seseorang yang di dalam surga itu diberi oleh Allah Ta'ala akan kekuatan 100 laki-laki di dalam makan mereka itu, dan di dalam minum mereka itu, dan di dalam jima mereka itu. 100 kekuatan, makannya, minumnya, jimanya diberi oleh Allah di dalam surga. Maka berkata Yahudi itu bahwa orang yang makan dan yang minum itu berkehendak baginya hajat kepada berbuang air besar dan air kecil. Menangka itu makin banyak makannya, makin rancak buang hajatnya, ujar orang Yahudi ini. Maka sabda Nabi SAW, hajat mereka itu terbit paluh daripada kulit tubuh mereka itu, dan baunya itu seperti kasturi. Buang hajatnya apa? Paluh keluaran daripada pori-pori kulit mereka itu nang buang hajat mereka. Dan paluh tadi baunya adalah seperti minyak harum hambar kasturi. Maka bila terbit paluh mereka itu seperti yang demikian itu, maka jadi kosong perut mereka itu. Bahu paluhan
kosong baru kada salang behera kami. Nah itu beda dalam surga. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yutafu alaihim bisihafim min dahab, dikelilingkan atas hadapan mereka yang dalam surga itu dengan beberapa hidangan pinggan daripada emas. Maka pada sabda Nabi SAW dalam mentafsirkan ayat ini, yutafu alaihim bisab'ina sahafah min dahabin kullu sahafah fiha launun laisa fil ukhra mithluh. Dikelilingkan di atas hadapan mereka itu dengan 70 hidangan daripada emas. Pada tiap-tiap satu hidangan itu dalamnya beberapa warna makanan yang tiada di dalam hidangan yang lain itu. Ke-15, kelakuan bidadari. Nah, ini mengisahkan bidadari ulang. Dan kanak-kanak yang jadi khadim di dalam surga. Kenanakan, ghilman, kekanakan nang melayani orang-orang yang di dalam surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adna alil jannah alladhi lahu thamanu alf khadimin wa 72 zawjah wa tunsabu laqubah min lu'lu wa jubarjat wa yaqut kama bainal jabiyati ila sun'a wa inna alaihi mutijan wa inna adna lu'luha minha la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Sekurang-kurang pahala, ini paling kurang, paling rendah balasan ganjaran pahala dalam surga. Orang yang di dalam surga itu ialah orang yang ada baginya 80.000 khadim. Nang melayaninya kena 80.000. Ini paling rendah balasan pahala orang dalam surga. Dan 72 istri. 72 aja paling rendah nih. Dan didirikan baginya itu kubah daripada mutiara yang amat besar, dan jubarjat yang hijau, dan yakut yang merah. Luasnya itu seperti barang yang antara negeri Al-Jabiyah dan negeri Son'a. Son'a ini dari Yaman Selatan. Dan bahwasanya di atas kepala mereka itu mahkota, dan bahwasanya sekurang-kurang cahaya mutiara yang dalamnya itu adalah menerangi yang antara terbit matahari dan antara masuk matahari, antara masyrik, timur dan barat cahayanya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, undur sifatal huril ain wal wildan qad takarrara fil Quran awsafuhun wa waradatil akhbar bi ziyadati syarhin fi. Tilik olehmu dengan mata hatimu, pikirakan di sini, bayangkan akan sifat beberapa bahagi daripada bidadari dan sifat segala kanak-kanak dalam surga yang sangat indah-indah itu. Sesungguhnya telah berulang-ulang di dalam Quran sebutan beberapa sifat mereka itu, dan datang pula beberapa hadis Nabi SAW dengan bertambah-tambah menyatakan di dalam yang demikian itu. Sabda Nabi SAW, ghadwah fi sabilillah aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha walaqamu qausin ahaduhum aw madyu qadam bil jannah khairun minad dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min nisa'il jannah italat ilal ardi la adaat wa la mala'at ma baina maraiha wa la nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagi di dalam perang sabilillah atau sepetang-petang itu terlebih baik pahalanya itu daripada dunia dan barang yang di dalamnya itu. Dan sesungguhnya tempat satu busur panah seseorang daripada kamu atau satu tempat cemeti kamu di dalam surga itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya itu. Dan jikalau bahwasanya seorang perempuan yang dalam surga itu menilik ia kepada bumi, meniscaya menerangi mukanya itu akan barang yang antara keduanya itu, dan niscaya penuh antara keduanya itu bau harum perempuan itu. Binian surga bidadari toh muncul muhanya aja betampai di dunia tarang salamannya. Dan pulang bau harumnya luar biasa. Dan sungguhnya satu kain telekung yang di atas kepala perempuan yang dalam surga itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala ka'annahunnal yaqut wal marjan.
surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala, jadi sebaik-baik tafsir Quran itu adalah hadis Nabi. Sepaling tinggi martabat tafsir Al-Quran adalah yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yanzuru ila wajhiha fi khidri asfa minal mir'ah wa inna adna nubuha 'alaiha la tudima bainal masyriq wal maghrib wa inna yakunu 'alaihi sab'una thawban yanbudu abasaru hatta yura mukhusa qaimi wara'i dhalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan keelokan bidadari itu ka'annahunal yaqut wal marjan, yakni adalah bidadari dalam surga itu warnanya gilang gemilang seperti yakut, yakni permata yang merah, dan seperti marjan. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat seorang dalam surga itu muka bidadari yang duduk dalam pelenggan atau tirai rumahnya, terlebih gilang gemilang cahayanya itu daripada kaca, dan adalah sekurang-kurang mutiara yang di atas pakaian bidadari itu menerangi cahayanya itu akan barang yang antara tempat terbit matahari dan antara masuk matahari itu. Dan bosnya adalah di atas tubuhnya itu 70 warna kain yang indah-indah, padahal tembus akan dia oleh penglihatan mata hingga dilihat akan utak dua betisnya itu daripada belakang kainnya itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma usriya bi fadakhaltu fil jannah mawdi'an yusamma al-baidah alaihi qiyamul lu'lu wa jubarjat al-akhdar wal yaqutul ahmar. Faqulna assalamu alayka ya Rasulullah. Qultu ya Jibril ma hadha? Qala haula'i al-maqsuratu fil qiyam ista'dana rabbakum bis salami alayka fa adina lahunna. Wa tafiqna yaqulna nahnu radiyatu fala naskhatu abada wa nahnu khalidatu fala nad'anu abada. Wa qara Rasulullah sallallahu ta'ala hurun maqsuratun fil khiyam. Ketika dijalankan aku pada malam hari pada ketika Mi'raj ke atas langit, maka masuk aku ke dalam surga pada satu tempat yang bernama Al-Baidah. Maka adalah di atasnya itu khimah daripada mutiara yang besar dan permata yang hijau dan yang merah. Maka di dalamnya itu bidadari yang amat elok rupanya. Maka berkata mereka itu, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka aku berkata bagi Jibril, siapa yang memberi salam atasku ini? Maka berkata Jibril, mereka itulah bidadari yang tersimpan di dalam khimah ini. Adalah mereka itu meminta izin akan Tuhan mereka itu pada memberi salam atasmu. Maka memberi izin Allah Ta'ala bagi mereka itu. Maka jadi memberi salam ia dengan katanya assalamu alayka ya Rasulullah. Maka berkata mereka itu, adalah kami yang diridhoi, maka tiada kami dibenci buat selama-lamanya. Adalah kami kekal di dalam surga selama-lamanya, maka tiada kami berpindah daripadanya selama-lamanya. Maka membaca Nabi SAW akan firman Allah, hurun maksuratun fil khiyam. Adalah bagi bidadari yang dalam surga itu tersimpan ia di dalam khemah hingga datang suaminya ke dalam surga. Disiapakan sudah dalam surga, kalian pernah melihatnya lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul fil jannah la yatajawwad 500 hawra wa 4,000 bikir wa 8,000 tayyibit yu'aniku kullu wahidin minhunna miqdara umri fid dunya. Bahwasanya sekurang-kurang orang yang dalam surga itu diberi istrinya 500 bidadari. Tadi berapa? 72. Riwayat yang lain 500 bidadari dan 4.000 anak darah. 500 tambah 4.000 anak darah. Nang bujang-bujang, nang apa aja kita ABG kan? Dan 8.000 perempuan yang janda. Itu buat si janda. Ada sekalinya nah. Tapi jandanya bujang pulang ada bapak. Kasihan apabila nang janda ada dapat jatahnya. Duda apa di sini nah? Belum. Maka memeluk ia akan tiap-tiap satu daripada istrinya sekedar umurnya di dalam dunia. Memeluk seikong itu tadi gilirannya berapa umur kita di dunia? Berarti kayaknya giliran yang lain maka itu pulang.
yakni maksudnya memeluk tadi, menjimai akan tiap-tiap satu daripada istrinya itu di dalam sekali jima itu, berhenti dalam jimanya sekedar umurnya dalam dunia. Lawas benar. Umur 100 berarti 100 tahun juga tuh. Masya Allah, diberikan kekuatan maka itu berapa menggilirnya tuh banyak benar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil jannah suqan ma fiha bai'un wala syira' illa suwar minar rijal wan nisa. Fa idza ishtahar rajul suratan dakhala fiha. Wa inna fiha la mustamul hurul ain yarfa'na aswatahum la tasmil khaliqu mitlaha. Yaqulna nahnu khalidat fala nabid wa nahnu na'imat fala nab'as wa nahnu radiyat fala nas'at. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Bahwasanya adalah dalam surga itu pekan, pasar. Kan ada juga pasar dalam surga sekalinya. Padahal tiap-tiap di dalamnya itu berjual beli. Padahal tiada. Nah, pasarnya kada kisah berjual beli kada. Melainkan di dalamnya itu ada beberapa rupa yang amat elok daripada laki-laki dan perempuan. Pasarnya pasar bebinian lakian, fotonya ada. Ya bahasa kita nih foto-fotonya nah mana kita hendak memilih. Nah, berarti laki-laki dan perempuan. Kita laki-laki ada foto bebinian, nang bebinian ada foto lelakian. Pasar bebas dalam surga lah. Cuman sudah ada jodoh-jodohnya sudah ada. Maka bila ingin seseorang laki-laki itu akan rupanya itu, maka masuk ia ke dalamnya itu, maka pulang ia kepada tempat kediamannya dengan rupa itu. Hendak lawan fotoan itu, bulik ke kamar ada. Ini hadis Nabi nih mengisahkan. Dan adalah dalam surga itu tempat perhimpunan bidadari, maka mengangkatkan mereka itu akan suara. Bidadari berkumpul di situ, tempatnya khusus. Padahal tiada pernah didengar oleh makhluk seumpama suara mereka itu. Padahal berkata bidadari itu, adalah kami yang kekal, yang tiada dibinasakan selama-lamanya. Dan adalah kami yang amat nikmat, yang tiada dapat jahat selama-lamanya. Dan adalah kami ini diridhoi, yang tiada dibenci selama-lamanya. Maka dapat yang terlebih baik dengan seorang mendapat bagi kami, dan kami mendapat baginya. Untuk benar orang nang dapat kami, dan kami mendapatkan orang itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannah illa wa yajidara sawa inda rajulin isnan minnal hurul ain yughannihi bi asani sautin sami'ahu al-insu wal jan wa laysa bi mari syaitan walakin bi tahmidillah wa taqdisi." Tiada daripada seorang hamba yang masuk ke dalam surga itu melainkan duduk pada sisi kepalanya, dan pada sisi dua kakinya itu dua orang daripada bidadari yang bernyanyi-nyanyi keduanya. Akan dia dengan yang terlebih baik suara yang didengar oleh manusia, dan yang terlebih baik yang didengar oleh jin. Dan bukan suaranya itu seperti serunai syaitan yang dalam dunia ini, tetapi adalah suaranya itu tahmid, artinya alhamdulillah, dan takdis, artinya mensucikan akan Tuhannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlil jannah manzilatan man lahu 300 khadim wa yughna 'ala kulli yawm wa yurab min safhati min dhahab fi kulli safhatin launun laysa fil ukhra ila akhir maqal. Bahwasanya sekurang-kurang derajat orang yang di dalam surga itu ada baginya 300 khadim, dan diberi makan tiap-tiap pagi atasnya pada tiap-tiap hari, dan tiap-tiap petang itu dengan 300 hidangan daripada emas, dan dalamnya tiap-tiap hidangan itu berapa warna makanan yang tiada daripada yang lainnya. Dan bahwasanya lezat makanan yang pada akhirnya itu yaitu seperti lezat makanan yang pada awalnya. Dan adalah baginya daripada minuman itu 300 bejana, dan pada tiap-tiap bejana itu beberapa warna minuman yang tiada pada yang lainnya itu. Dan adalah baginya itu istri bidadari 72 istri yang lain daripada istrinya di dalam dunia. Dan bahwasanya satu daripada bidadari baginya tempat diam duduk luasnya sekira-kira 1 mil, yakni sekira-kira 6.000 hasta. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaqara ahlul jannah ishtaqal ikhwan ila ikhwanihim fayasiru sariru hada ila sariri hada falyaltaqiyan wa yatahaddatsan makana baina fi darid dunya
fayaqulu ya akhi atadhkur yawma kadza fi majlis kadza fada'awna Allah faghfara lana. Apabila tetap seorang itu dalam surga itu, maka ingin saudaranya itu akan ziarah akan saudaranya. Jadi sudah dalam surga nih, sudah masuk berdiam sudah. Lalu keingatan lawan kawan atau ding sanak atau saudara. Nah, ini hendak reunian gitu kita lah pertemuan. Maka lalu pergi peratas, pergi kadang berjalan kadang apa aja kita ranjangnya nang berjalan peratas saudaranya yang ini kepada peratas saudaranya yang itu, maka berdapat keduanya lalu bertemuan dan bercerita keduanya akan kelakuan yang antara keduanya dalam dunia. Berkisahan nih kita semalam kayak ini berkisahannya. Maka berkata ia, hai saudaraku, adakah engkau ingat pada hari begini di dalam majelis begini? Maka kita berdoa akan Allah Ta'ala. Kita waktu itu di majelis, lalu kita menuntut ilmu, lalu kita sama-sama berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka mengampuni ia Allah bagi dosa kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min naimi ahli jannah annahum yatazawwaruna 'alal mataya wan nujab wan nujub wa annahum yu'tuna 'ala khailil musrajah la tuwarris wa la tabul fayarkabunaha wa yantahuna biha insyaallah azza wajalla. Bahwasanya setengah daripada nikmat orang yang masuk surga itu bahwa adalah mereka itu pergi ziarah kepada saudara mereka itu di atas kendaraan yang baik dan di atas kendaraan yang terlebih baik. Dan bahwasanya didatangkan kepada mereka itu dalam surga dengan kuda yang berpelana, padahal tiada ia berak dan berkamih. Maka mengendarai mereka itu akan dia hingga sampai mereka itu kepada tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a man wa asfala daraja al-khaila tatiru bi ahliha yaqulun ya rabbi bima balaga ibaduka adil karama kullah faqalahum kanu yusalluna bil lail wa kuntum tanamun wa kanu yasumun wa kuntum taqulun wa kanu yunfiqun wa kuntum tabkhalun. Apabila melihat orang yang kurang derajatnya itu akan kuda yang terbang di atas mereka itu. Jadi ini akan surga bertingkat-tingkat, nang di bawah ini tingkatannya melihat orang nang di atas terbang kudanya. Maka berkata mereka itu yang derajatnya di bawah itu, wahai Tuhanku, masuk surga juga cuman di bawah levelnya. Wahai Tuhanku, dengan apa yang menyampaikan hambamu akan karamah itu, dengan apa yang mendapatkan itu ya Allah? Maka dikata bagi mereka itu adalah amal yang menyampaikan mereka itu kepada derajat ini karena mereka sembahyang pada malam, dan adalah kamu itu tidur, inya sembahyang malam ikam guring. Dan adalah mereka itu puasa, dan adalah kamu makan, dan adalah mereka itu membelanjakan harta mereka itu dalam berbuat kebajikan, dan adalah kamu kikir, katanya mau membelanjakan diri apa hartanya ke jalan Allah. Ke-16 kelakuan melihat akan Allah Ta'ala. Nah ini orang yang melihat akan Allah Ta'ala di dalam dunia, kisahnya, ceritanya. Dan kata Imamul Ghazali, wandur sifatar ru'ya la wajhillahil karim, dan tilik olehmu dengan mata hatimu akan sifat melihat dan menilik kepada zat Allah yang karim di dalam akhirat, seperti firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah, dan adalah muka orang yang mukmin pada hari kiamat itu gilang gemilang yang amat elok, yaitu melihat ia kepada Tuhannya di dalam surga dengan keadaan yang layak baginya, yang tiada serupa dengan suatu yang baharu ini. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada yang mengumpamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, dan adalah ia maha mendengar dan yang maha melihat. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, qala tabaraka wa ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa hadhihi ziyadah hiya an-nadhar ila wajhillahi ta'ala al-karim wa hiya ladzatul kubra allati yunsa fiha na'imu ahlil jannah. Artinya firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, adalah bagi orang yang banyakkan berbuat kebajikan dalam dunia itu dapat kebajikan dan dapat beberapa pahala dan beberapa derajat yang tinggi dalam surga, dan lebih lagi daripada itu. Apa ziyadahnya, lebihan daripada nikmat surga itu? Yaitu melihat kepada Tuhan mereka itu, memandang, melihat akan zat Allah.
Maka adalah makna ziyadah yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala itu melihat kepada zat Tuhan mereka itu yang amat mulia, dan adalah melihat kepada Tuhan mereka itu dalam surga itu yaitu lezat yang amat besar, yang lupa di dalamnya segala nikmat yang dalam surga itu, yakni nikmat melihat akan zat Allah Ta'ala itu terlebih daripada segala nikmat di dalam surga itu. Orang memandang zat Allah, melihat zat Allah itu lebih tinggi daripada nikmat surga, sehingga orang itu melupakan akan nikmat dalam surga. Dan kata Suhaib radhiyallahu anhu, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an nar nada munadin ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idah yuridu ayyun jizukum qalu wa ma hadzal mau'id. Alam yusaqil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilana jannah wa yujirna min nar. Qala fayarfa'ul hijab wa yamduruna ila wajhillah fa ma utu syai'an ahabba ilahi minan nadhar ilaih. Artinya membaca Rasulullah akan firman Allah Ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, adalah bagi orang yang banyakkan berbuat ibadah dalam dunia itu kebajikan, yakni surga dan segala nikmatnya, dan lebih lagi daripada itu, yaitu melihat akan wajah Tuhannya. Maka bersabda ia, bila masuk segala orang yang isi surga ke dalam surga dan orang yang isi neraka ke dalam neraka itu, maka menyeru tukang seru daripada malaikat dengan katanya, hai orang yang di dalam surga, adalah bagi kamu daripada Allah Ta'ala suatu yang menjanjikan ia bagi kamu, yang berkehendak ia menunaikannya kepada kamu. Maka berkata segala mereka di dalam surga itu, apa suatu yang dijanjikan ini? Tiadakah diberatkannya kebajikan yang dalam neraca kami? Tiadakah diputihkannya akan muka kami? Tiadakah telah dimasukkan akan kami ke surga? Tiadakah telah dilepaskan kami daripada api neraka? Maka sabda Nabi SAW, maka pada ketika itu diangkatkan segala dinding yang antaranya dan antara Tuhannya, dan ketika itu melihat mereka itu kepada muka wajah bejat Tuhannya mereka itu yang amat elok, yang tidak serupa dengan muka suatu yang baharu ini. Maka tiada sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu yang terlebih kasih kepada mereka itu, dan yang terlebih suka kepada mereka itu daripada melihat kepada muka Tuhan mereka itu yang maha suci daripada serupa dengan segala yang baharu ini. Dan makna muka Tuhan ini ibarat daripada zat Tuhan yang amat mulia dan yang amat elok, yang layak bagi ketuhanannya, yang tiada serupa dengan segala yang baharu ini. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah, waqad rawa hadis ar-ru'yah jama'atun minas sahabah wa hadhihi ghayatul husna wa nihayatun na'mah wa kullu ma fassalnahu minat tana'um inda hadhihi ni'mah yunsa wa laysa li sur'al jannah inda zadatil liqa'il muntaha bal la nisbata li syai'in min ladzatil jannah illa li ladzatil liqa'. Telah menceritakan akan hadis melihat akan Allah Ta'ala oleh beberapa jamaah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat banyak, dan adalah nikmat melihat akan Tuhan dalam surga itu sehingga hingga kebajikan dan sehingga nikmat. Dan tiap-tiap yang kami nyatakan perceraiannya daripada beberapa nikmat yang dalam surga itu, pada ketika mendapat nikmat melihat akan Tuhan itu, maka yaitu melupakan ia akan segala nikmat yang lain daripada nikmat melihat Tuhan itu. Dan tiada bagi suatu kesukaan orang dalam surga itu kehinggaan pada ketika dapat bahagia mendapat melihat akan Tuhan mereka itu, dan tidak nisbah bagi suatu daripada segala lezat yang dalam surga itu kepada lezat dapat melihat akan Tuhan mereka itu yang amat elok, yang tiada menyamai akan eloknya itu oleh segala keelokan yang di dalam dunia dan yang di dalam akhirat itu. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan lagi menyebutkan oleh Syekh Abdul Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Kashful Ghummah an Jami'il Ummah dengan katanya, far'un fi ziyarati ahlil jannah rabbahum tabaraka wa ta'ala. Nah, ini Syekh Abdul Sya'rani pulang menyebutkan masalah ini. Sudah selesai apa yang disebutkan oleh Imamul Ghazali tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang masuk ke dalam surga, yaitu nikmat yang paling besar dapat melihat, memandang zat Allah yang maha agung, yang maha suci. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang kelak masuk ke dalam surga dan bisa memandang wajah atau zat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ala hadiniyah wa ila hadratil habib sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram. Anna Allah yaqdi hajatina wa hajati dunya wal akhrawiyah al hissiyah wal ma'nawiyah wa dafil baliyati wal afat wal ahad wa likulli salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman alhamdulillah kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Lam faqina fid din, 'alimna ta'wil wa rizqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa mastur ayyubana wa ayyuba mu'allimina anna la tadhhab barakati 'ulumihim anna. Allahumma inna qad istawda'naka ilma ma 'allamtana aw ma qara'nahu aw ma sami'nahu marratan hatta taj'alana hafidhan an dhalika kulli an dhahril qalbi tufhimuna wa la tunsinahu ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Wassalna ilaika bil habib wassalna ilaika bil habib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wa hajatil muslimina qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.